Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI Bisnis Keren, dimanapun Anda berada, mungkin kita ketemu lagi. Kali ini kita akan kembali untuk edukasi bisnis HNI. Mungkin di era Ramadan ini ada beberapa postingan yang kaitannya dengan kultum atau tausiah singkat yang kaitannya dengan Ramadan, tapi tidak mengurangi kebaikan itu. Dan saat ini kita akan kembali mengulas ya, mengedukasi tentang bisnis kita, bisnis saya ini. Yang kali ini kita akan mencoba untuk eh, membongkar ya. Kita nanti akan mencoba untuk membongkar. Tapi sebelumnya, tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai saat ini kita masih bersama dengan HNI ya. Insya Allah kita adalah orang-orang yang terpilih untuk bersama mendapatkan dan bisa berbagi kebaikan dari HNI. Karena apa? Karena bersama ini ada peluang mendapatkan pahala jariah tanpa batas sepanjang masa. Karena salah satu ajakan ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu konsumsi produk halal thayyib. Hmm. Artinya ini adalah peluang yang sangat besar bersama mitra-mitra kita. Maka mari tetap semangat sepanjang hayat, tak perlu merasa penat. Nah, di kesempatan ini kita akan bongkar-bongkar tentang slip bonus komisi royalti mitra atau agen HNI ya. Nah, jadi mitra HNI yang bekerja atau tidak bekerja itu punya slip penghasilan ya, bukan slip gaji ya. Ya, ini tidak ada gaji tapi ada penghasilan yang berupa bonus, ada komisi dan royalti. Coba kita tengok ini ya. Nah, ini penampakan slip bonus mitra HNI. Setidak-tidaknya ini paling minimalis yang tampil di AVO ya. Tampil di AVO ini ada 8 jenis bonus ya. Nanti masih ada tambahan bonus-bonus lainnya yang tidak tampil secara langsung di statemen bonus Mitra HNI. Nah, ini kita lihat dua perbedaan ini ya, dua perbedaan ini. Yang satu, nah ini yang sebelah kiri yang warna kuning Mitra HNI yang tidak atau belum bekerja, maka bonusnya yang kita bisa lihat di sini semuanya adalah nol ya, semuanya nol. Sedangkan kalau mau bekerja, ya berapapun omsetnya, ini akan mendapatkan ini. Jadi ke akan keluar angkanya ya. Angka ini adalah konversi dari omset yang dia dapatkan di bulan berjalan. Oke, kita akan telusuri satu persatu. Nanti kita coba. eh, jadi kalau kita jabarkan di slip atau statement bonus terakhir itu ada, nah ada 10 ya, setidaknya 10. Nanti setidaknya untuk mitra yang level umum ya, dari SM sampai ED itu bisa mendapatkan 4 sampai 6 ya. Karena yang syaratnya relatif sederhana ya, atau mudah ya. Nah, kalau ini, nah bagaimana mendapatkannya dari bonus-bonus atau komisi-komisi tersebut, komisi royalti ya. Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Oke, mari kita eh, lihat satu persatu ya. Yang pertama kita mulai dari bonus prestasi pribadi. Apa bonus prestasi pribadi? Adalah komisi atau komisi prestasi pribadi adalah komisi yang dihitung dari total TP pribadi mitra dalam 1 bulan dikalikan dengan prosentase peringkat mitra atau pangkatnya mitra. Ini contohnya perhitungannya. Ini dari AB 10% sampai eksekutif direktur 35% dengan sama-sama belanja 200 poin ya.
200 poin. Ini akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau AB 10% ini AB yang baru daftar ya. Mitra baru daftar itu masuk AB 10%. Ya, masuk AB 10%, maka ketika dia belanja 200 poin, dia akan mendapatkan komisi pribadi sebesar 20.000. Ya. Sedangkan kalau seorang eksekutif direktur 35%, dengan sama-sama belanja 200 poin, dia akan mendapatkan komisi sebesar 70.000. Nah, dan berikutnya lagi yang penting kita ketahui, jika mitra ini hanya seorang diri, artinya dia hanya daftar seorang diri dan tidak mau melibatkan siapa-siapa, pokoknya daftar sendiri ingin menjadi pemakai, begitu ya. Kalau sendiri otomatis ya jadi pemakai atau mungkin juga pedagang. Maka komisi prestasi pribadi maksimal 20% sebagai ketika mencapai peringkat manajer. Peringkat manajer ini akan terpenuhi, akan tercapai ketika dalam belanjanya pribadi, mitra tersebut telah terakumulasi 3.000 poin. Ya, jadi sejak mungkin udah gabung bertahun-tahun, tiap hari belanja atau tiap bulan belanja, belanja, tinggal nanti terakumulasi di APO, ya, di upload di APO kita ada akumulasi atau eh, apa istilahnya poin timbunan ya, itu akumulasi sejak pertama kita gabung sampai sekarang, mungkin pamannya 5 tahun yang lalu kita gabung dan belanja 5 poin, 10 poin, kemudian 100 poin, 50 poin, tinggal dihitung saja sudah terakumulasi di sana, bisa terlihat, nanti bisa ditengok di APO-nya masing-masing. Maka dia berkesempatan untuk naik level menjadi manajer karena sudah mencapai target 3.000 poin. Ini namanya manajer alami. Ya. Caranya di bulan yang bersangkutan, mitra yang bersangkutan belanja minimal 100 poin ketika sudah mencapai 3.000 atau mendekati 3.000. Jadi menggenapi 3.000 minimal 100 poin. Lebih bagusnya 200 poin. Karena dengan 200 poin nanti akan dapat kesempatan komisi yang lain atau bonus yang lain. Nah, jadi prestasi pribadi seorang mitra yang sendiri ya, seorang agen sendiri ini eh, hanya sampai manajer 20% dengan ini. Habis 10% itu akumulasi 1 sampai 999 dan seterusnya ya, sama itu sudah ada rinciannya. Nah, ini tentang komisi prestasi pribadi. Berikutnya, kita akan melihat komisi prestasi grup. Nah, komisi prestasi grup atau KPG diperoleh jika pangkat kita lebih tinggi dari mitra kita di generasi 1. Jadi, cara menghitungnya persentase peringkat dikali total poin grup, tidak termasuk poin pribadi, dikurangi KPG dari mitra yang aktif. Syarat mendapatkan KPG adalah memiliki TP pribadi di bulan yang bersangkutan minimal 100 poin. Contohnya semacam ini. Ini ada seorang ED yang mempunyai 6 SM di mana dari 6 SM ini punya omset masing-masing 3.000 poin grup dengan omset total kurang lebih 18.000 nih ya, berarti 18.000 di luar omset pribadi. Dia mendapatkan total KPG 2.160.000. Ini perhitungannya ya. Jadi KPG totalnya, ini KPG totalnya ada, jadi KPG totalnya ini ada 6.300.000, kemudian dikurangi KPG mitra-mitra kita yang 6 SM ini ya. Yang 6 SM ini kan juga dapat bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini juga dapat bonus. Berapa bonusnya ini? Bonusnya ya. Bonusnya totalnya 4.140. Nah, maka hak kita ini adalah 6.300.000 ini dikurangi mitra. Maka kita akan mendapatkan
KPG atau Komisi Prestasi Grup eh, kurang lebih 2.160.000. Nah, kalau contoh jaringan ini ya, KPG diperoleh jika pangkat tadi sudah sampaikan bahwa KPG diperoleh jika pangkat kita lebih tinggi. Selisih prosentase pangkat lebih tinggi kali poin grup di generasi satu. Ini contoh jaringan seorang ED, tetapi mempunyai jaringan yang levelnya juga bertingkat-tingkat ya. Ada ED juga, kemudian ada SD, ada direktur, ada EM. Nah, maka bagaimana ini hitungannya? Mari kita lihat ya. Kita lihat. Nah, dari jaringan di atas atau dari kondisi jaringan di atas, maka KPG yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari jalur 1, dari ED 0, karena pangkatnya sama. 35 dikurangi 35 kan 0. Ya. Kemudian yang jalur 2, ini 35% dikurangi 32% dikali 28.000 kali Rp1.000. Kurang lebih 840.000. Kemudian di jalur 3, 35% dikurangi 29%, yaitu direktur dengan omset 20.000 umpamanya, kali 1.000, maka dia mendapatkan KPG 1.200.000. Kemudian jalur 3, 35% dikurangi 20% EM dengan omset 12.000, maka dia mendapatkan KPG sebesar 1.080.000. Sedangkan jalur 5 dan 6 sama-sama EM, dia mendapatkan 12% ya. 35 kali 23, 12% kali 3.000 poin. Masing-masing 3.360 untuk jalur 5 dan 6. Sedangkan di jalur 7 ada manajer 20%, maka dia mendapatkan 15% kali 2.000 kali 1.000 sama dengan 300.000. Maka total KPG yang diperolehnya adalah 4.140.000. Dan contoh lain jika semacam ini, jika level pangkat kita sama atau lebih rendah dari mitra kita di generasi 1, maka tidak dapat KPG. Seperti jaringan berikut, maka yang dapat KPG hanya jalur 2, 3, dan 5. Sedangkan jalur 1, 3, dan 6 KPG-nya 0 alias zong. Ya. Ini jadi yang dihitung semacam ini. Jadi KPG jalur 1, 2, 1, jalur 1, 3, 6, 0 karena pangkatnya lebih tinggi ya, dan atau sama. Sedangkan maka yang mendapat KPG adalah di jalur ini. Hanya di jalur 2, 3, dan 4 yang berpangkat SM. Ya, berpangkat SM dengan total omsetnya yaitu atau total KPG-nya 2.340.000 ya. Total omsetnya ini 2.340.000 dikurangi KPG-nya mitra 2.070. Maka kita sebagai EM mendapatkan bonus sebesar 270.000. Nah, kita akan lanjut kepada Komisi Generasi Pangkat atau KGP. Ya, KGP ini bonus ini diberikan kepada mitra dengan peringkat minimal manajer aktif yang memiliki mitra berpangkat manajer aktif juga. Yang dinamakan manajer aktif adalah dengan TP
minimal 200 poin. Itu dinamakan sebagai KPG aktif. Kemudian ini bisa kita lihat aturannya ya atau eh, untuk bagaimana mendapatkannya. Ini ada warna hijau, kemudian oranye, biru dan ungu ya. Jadi untuk warna oranye ini ya, warna oranye yang di sini ini adalah dengan syarat ini. Syaratnya adalah dalam jalur ini memiliki 3 jalur aktif minimal dengan ketentuan 2 jalur terbesar mendapat 6.000 poin dan jalur ketiga dan seterusnya 3.000 poin. Maka dia levelnya akan sampai kepada semacam ini. Kalau SM akan sampai kepada generasi 4, kalau EM sampai ED ya, EM sampai ED ini bisa sampai dengan generasi ke-6 ya untuk komisi bonusnya ya. Kemudian yang biru ini sudah LED ya, sudah LED. Nah, nanti LED bisa kita bahas lebih rinci lagi ya, lebih jelas lagi di lain kesempatan. Nah, jadi eh, jadi hitungannya bonus adalah semacam ini. Nah, coba kita perhatikan ini. Nah, ini. Jadi contoh skema jalur aktif KGP dari generasi 4 sampai 6 untuk level SM 23% dan ED sampai ED 35%. Ya. Jadi ini ketentuannya ini tadi tadi ya saya sampaikan ketentuannya tadi depan tadi. Jadi ini 2 jalur ya, 2 jalur terbesar ya ini. 2 jalur terbesar ini minimal 6.000 untuk sampai ke ini ke level 6 ke generasi 6 ya. Kemudian sisanya jalur ketiga dan seterusnya ini akumulasi minimal 3.000. Nah, mungkin ini hitung-hitungannya secara angka bisa Bapak Ibu teman-teman cermati dulu ya semacam itu. Mungkin kalau bingung ini hitung-hitungannya secara ya, secara sistem ya. Jadi bagaimana kita untuk menyikapi itu? Ini paling mudah ini ya. Yang penting kita itu aktif rutin 200 poin ini kuncinya ya. Maka nanti masalah hitung-hitungan ini sudah sistem otomatis sudah terhitung. Kalau kita sampai generasi berapapun, tinggal melihat ini, melihat jalur ini, jalur jalur 2 jalur terbesar dan 3 jalur dan seterusnya. Berapa omset kita nanti bisa kita tengok. Nah, mungkin biar lebih sederhana kan saya beri gambaran untuk jalur yang lebih ringkes ya dalam yang lebih sederhana saja sebagai gambaran untuk lebih dipahami. Nah, ini saya gambarkan jalur yang lebih sederhana, lebih simpel saja. Dari dari ED untuk generasi 1 sampai 6. Ini contohnya di jalur 1, 2 ya. Ada omset nih 6.000. Ya, jalur 1, 2 ini ada omset. Nah, ini ya. Jadi ini ada omset total 6.000 ya dari 2 jalur. Kemudian di jalur berikutnya nah ini 3.000 ya. Di jalur berikutnya adalah 3.000 poin. Ya. Jadi ini 3.000 poin di akumulasi dari umpamanya jalur 3, 4, 5, 6, 7. Ini contoh saja ya. Kemudian untuk berikutnya ini gambaran berikutnya, maka ini kalau semacam ini ya, dapat KGP atau komisi generasi pangkat dari generasi 1 sampai generasi 6 karena 2 jalur terbesar lebih dari atau sama dengan 1.000 poin dan jalur ketiga dan seterusnya
lebih dari atau sama dengan 3.000 poin. Tinggal nanti omsetnya masing-masing ini berapa ya. Nah, omset jalur ini masing-masing berapa ini untuk gambaran jaringannya biar lebih mudah dibanding dengan yang sebelumnya ya. Dengan gambar mungkin ED ini kan punya SM lebih dari 6 mungkin SM-nya ini dan di sini EM guna manajer ini ada manaj apa? Ada EM otomatis di bawahnya punya jaringan lagi. Di SM ini juga tentu namanya SM minimal punya 3 manajer dan seterusnya. Gitu. Dan berikutnya ini di jalur satu ada omset 9.000. Di jalur kedua ya, di grup satu ada 9.000 poin, di grup 2 ada 3.000 poin. Maka kalau semacam ini sama, dapat KGP dari generasi satu sampai generasi 6 karena dua jalurnya lebih besar dari 6.000 poin dan jalur ketiga kurang lebih dari atau sama dengan 3.000 poin. Nah, dan berikutnya ini contoh yang lain lagi ya. Nah, ini di grup satu 7.000 poin, di grup 2 2.500 poin. Bagaimana kalau semacam ini? Kalau semacam ini dia hanya akan mendapatkan KGP dari generasi satu sampai dengan generasi 3. Ya, jadi eh, di bawahnya. Karena jalur ketiga dan seterusnya akumulasinya kurang dari 3.000. Ya, maka dia artinya untuk mitra yang di generasi 4, 5, 6 ini kita tidak bisa mendapatkan hasil, tidak bisa mendapatkan persentase hasil dari generasi 4, 5, dan 6. Nah, berikutnya lagi ini contoh yang lagi. Grup satu 5.000 poin, grup 2 4.000 poin. Bagaimana semacam ini? Sama, hanya dapat KGP dari generasi satu sampai generasi 3 karena dua jalur terbesar kurang dari 6.000. Jadi yang ini kurang dari 6.000 ya. Kurang dari 6.000 maka dia tidak mendapat sampai generasi 4, 5, 6. Ini contoh yang lain lagi. Jalur atau grup satu dua jalur terbesar 5.000, jalur terbesar 5.000. Tapi karena ini ya, yang jalur pesawat 3.000 ini 2.000, sementara jalur lainnya ya besar-besar tapi eh, tidak sampai 2.000. Artinya dua jalur terbesar ini akumulasi dari 3.000 dan 5.000 dan totalnya adalah 5.000 masing-masing. Kalau semacam ini sama, hanya dapat KGB dari generasi satu sampai generasi 3 karena jalur 2 atau dua jalur terbesar kurang dari 6.000 meski jalur ketiga dan seterusnya lebih daripada 3.000. Nah, sekarang bagaimana mengetahui jumlah poin pada setiap jalur? Caranya gampang banget dengan kita membuka Apo pada menu Road to LED akan terlihat jelas berapa poin kita setiap jalurnya. Ini contoh saja ya. Ini contoh, eh, ini ada 7 jalur, ya masing-masing jalur ada poinnya ini, ada poin serapan ini. Nah, kita bisa melihat di sini mana dua jalur terbesar nanti memenuhi syarat atau belum untuk mendapatkan eh, bonus sampai dengan generasi ke-6 tadi. Ya, kalau bonusnya, kalau poinnya bertahan semacam ini, ya, seperti angka-angka ini, maka dia cuma berhak mendapatkan KGP dari generasi 1 sampai 3. Itu ya. Eh, Sehingga ini pentingnya kita melihat APO, memahami APO, sehingga bisa mengantisipasi, oh, pada bulan ini saya memenuhi syarat atau belum, kurang sedikit atau masih kurang banyak, sehingga bisa diantisipasi, bisa disikapi, sehingga bisa dilakukan tindakan yang tepat untuk mendapatkan bonus yang lebih maksimal. Nah, berikutnya
kita akan eh, melihat untuk komisi gold, diamond, dan crown. Ya, jadi komisi gold, diamond, dan crown ini syaratnya adalah eh, seorang ED yang mempunyai 2 ED aktif dengan omset grupnya minimal 9.000 di jalur yang berbeda. ED aktif tidak harus di generasi 1. Memiliki omset grup di sisa jalur lainnya, jalur non-ED, minimal juga 9.000 dengan TP 600 poin, maka dia berhak mendapatkan komisi Gold Eksekutif Direktur atau GED. Yang berikutnya adalah eh, bonus Diamond Eksekutif Direktur. Ini syaratnya memiliki 4 ED aktif dengan omset 9.000 poin dan sisanya di jalur kelima dan seterusnya akumulasinya minimal 9.000 juga. Ya, ini mungkin nggak perlu kita hitung lebih detail ya. Jadi syaratnya intinya ini syarat intinya 600 poin dan punya jalur ED di punya ED di 4 jalur yang berbeda dengan omset totalnya 9.000 poin. Sehingga ini total omsetnya minimal semacam ini berarti 45.000 poin semacam ini. Dan yang berikutnya adalah untuk bonus dari Crown Eksekutif Direktur. Jadi eh, syaratnya adalah memiliki 6 ED aktif dengan omset minimal 9.000 di jalur yang berbeda. Ya, kemudian memiliki omset di jalur yang ketujuh dan seterusnya non-ED sama, yaitu eh, 9.000 poin. ED aktif adalah agen berpangkat ED dengan poin dengan TP pribadi minimal 200 poin. Nah, ini hitung-hitungannya teman-teman Bapak Ibu sekalian, contohnya saja ya. Contoh GED, perhitungan, nah ini silakan dicermati, dilihat ya. Jadi kuncinya 600 poin, punya ide yang jadi punya 600 poin, 9.000 poin. Jadi 600 poin untuk pribadi, kemudian 9.000 poin di jalur di masing-masing jalur ini. Jalur pertama ini, ya ini jalur pertama, ini jalur kedua, yang tengah ini, dan yang ini yang hitam, ini jalur non ED, yang bukan ED, tetapi hmm, ini akan mendapatkan komisi. Contohnya kalau semacam ini dengan omset. Nah, setelah diperhatikan ya, akumulasinya semacam ini, dia akan mendapatkan komisi kurang lebih 6.620.000. Oke, sekarang kita lanjut untuk royalti stabilitas belanja. Jadi royalti stabilitas belanja itu adalah diberikan kepada mitra berpangkat mitra biasa dan manajer yang TP 200 poin selama 3 bulan berturut-turut. Jadi kuncinya ini ya. Jadi agen mitra biasa dan manajer TP pribadi 200 kali 3 bulan atau langsung 600 ya. Dan melanjutkan 200 poin di setiap bulan berikutnya. Jadi jatahnya royalti ini adalah 5% ya dari poin total perusahaan atau poin internasional HNI. Ya. Mitra yang berpangkat MB, ya, pangkat MB ya, harus melakukan TP pribadi 200 poin untuk mendapatkan RSB. Ini contoh saja. Poin internasional
7 juta, mitra yang mendapatkan SP 3.500, maka dihitung kurang lebih dapat 100.000. Cuma selama ini, selama saya gabung di ANI, eh, RSP itu kisaran dari 50.000 sampai 70.000. Ya, yang selama ini kami terima ketika dahulu masih menjadi AB dan menjadi manajer. Nah, ini ya, ini rumusnya untuk mendapatkan RSP, royalti stabilitas belanja. Kan berarti kan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Ada yang warna merah, ya, ada yang ini artinya tidak TP 200 poin. Ini contohnya di bulan ya, di bulan 1 sampai 3 ini 200 ya. Ini akumulasi 600, maka dia mendapat RSB sampai bulan berikutnya. Oh, ternyata ini di bulan ke-5 dia lupa atau eh, tidak tahu bahwa poinnya kurang dari 200. Akibatnya apa? Dia harus eh, menunggu akumulasi sampai 600 poin. Baru mendapatkan RSP. Dan ketika ini terus 200, 200, 200, 200 sampai bulan 12 dan seterusnya, maka dia akan terus mendapatkan RSP. Atau ya di bulan pertama ini 1.200 ini karena dulu promosi manajer 1.200 poin. Sekarang cukup dengan 600 poin ya. Dan jadi manajer ya. Dan melanjutkan 200, 200 maka dia dapat RSP. Nah, ternyata di bulan berapa nih? Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dia lupa ya. Atau tidak sampai 200 poin. Akhirnya dia tidak, ini RSB-nya kosong ya. Baru setelah di bulan ketujuh, dia eh, menutup dengan 600 poin, dia mendapatkan RSB lagi. Di bulan 8 mendapatkan RSB lagi. Ya. Ternyata di bulan 9 lupa lagi. Ya, maka dia harus menunggu sampai bulan ke-12 baru mendapatkan RSP, begitu ya. Jadi sistemnya yang berlaku bagi RSP itu harus rutin. Ini namanya stabilitas atau istilahnya adalah bonus kesetiaan belanja ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua belanja setia minimal 200 poin saja, maka dia akan mendapatkan tambahan RSB yang kisarannya bisa sampai 50 sampai 7. Kalau dulu bisa 50 sampai 100, sekarang kisaran 50 sampai 70.000. Nah, jadi ini bisa menjadi catatan kalau kita sudah dapat RSB, maka harus disikapi dengan cermat ya. Cermat agar bisa rutin 200 poin sehingga tidak kehilangan bonus yang lumayan ya 60.000. Nah, ini berikutnya kita akan lihat bonus royalti kemajuan jaringan atau RKJ. Nah, RKJ ini tabelnya semacam ini ya, ada rumusnya juga. Syarat TP pribadi untuk mendapatkan RKJ adalah ini. Kalau kalau 200 poin ya. Kalau 200 poin dia mendapatkan kali ya, 1 kali bonus. Kalau dia melipat gandakan belanjanya jadi 600 poin, dia mendapatkan tiga kali lipat ya, 3 kali lipat bonus RKJ. Indeksnya ini, indeksnya ini kalau SM itu 2002 maksudnya. Dua ini maksudnya 2000 ya. Artinya apa? Artinya ketika ada SM terus punya omset 3.000 ya, di mitra di bawahnya, dia SM di bawahnya ada mitra yang omsetnya 3.000 maka cuma dihitung dua saja, diambil 2.000 itu. Begitu pula untuk EM dengan
apa dengan indeks maksimal 3 ya 3.000 poin. Kemudian untuk direktur 4 poin, 4 indeks atau 4.000 poin. Kemudian senior direktur 5 poin dan eksekutif direktur adalah 6 indeks ya. Jadi satu indeks sama dengan 1.000 poin tadi ini. Satu indeks sama dengan 1.000 poin. Jadi kalau ada eh, mitra ya, kita punya mitra ED, sementara kita punya mitra ED yang punya omset 9.000 poin, ya. Sementara kita pangkatnya baru direktur, ya, maka kita cuma bisa dari 9.000 tadi, ya, dari kita direktur ya, maka kalau ada mitra yang dapat 9.000 poin, maka kita hanya dapat 4 bagian saja, ya, 4.000 poin. Itu ya aturannya untuk RKJ. Nah, kemudian contoh perhitungannya, ini bisa kita lihat. Nah, ini contoh cara menghitung RKJ. Poin internasional 14 juta. Indeks RKJ-nya adalah 24.000 mitra. Maka ini M, ya, ini contohnya M ya. EM ini jalur satu nih ya, yang pertama. Yang ini ya, yang ini 2.000. Ini juga 2.000. Ini 4.000. Ini 4.000. Ini 4.000. Ini 6.000. Ini contohnya ya. EM tadi indeksnya adalah 3. Ya. EM indeksnya adalah 3. Maka kita lihat ini yang pertama ya. Yang pertama cuma 2, benar ini ya 2.000 ya, 2. Ya. Kemudian ini 2. Yang ketiga 4.000 cuma dapat 3. Yang keempat juga 3, yang kelima 3, yang keenam 3. Ini sehingga yang 6.000 tidak 6 tapi sehingga kalau total indeksnya adalah 16 per 24.000 kali 9%, jatah RKJ kali 14 juta umpamanya kali 1.000. Maka dia mendapatkan eh, jika TP 200 poin, contohnya mendapatkan 840, tapi kalau TP-nya 600 poin ya kali 3, maka dia eh, RKJ-nya menjadi 2.520 rupiah. Ini maksudnya 3 kali lipat. Jadi kalau TP-nya 3 kali lipat, maka dapat bonusnya juga 3 kali lipat. Nah, lalu apa persamaan dan perbedaan bonus royalti setelah belanja atau RSB dan RKJ? Persamaannya untuk mendapatkan harus TP 200 poin nih. Persamaannya hanya satu. Untuk mendapatkannya harus TP 200 poin. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan RSB dan RKJ yang kalau RSB hanya berlaku bagi mitra biasa dan manajer. Sedangkan RKJ berlaku untuk mitra SM dan ID. Jumlah tetapnya, jumlahnya tetap kisaran 50 sampai 70 ribu baik dengan TP 200 maupun 600 poin. Jumlahnya bisa 3 kali lipat jika TP-nya menjadi 600. Misal, yang RSB dapat 60 ribu dengan TP 200. Maka ketika TP 600 poin juga hanya dapat 60 ribu. Jadi yang naik cuma komisi pribadinya 3 kali lipat, tapi bonus RSB-nya tidak naik 3 kali lipat. Sedangkan kalau RKJ ketika TP 200 mendapat 100 ribu, maka ketika TP 600 mendapat 300 ribu. Kemudian perbedaan berikutnya, tidak harus ada omset mitra di bawahnya, ya. Bagi manajer dan AB tadi. Cukup sendiri saja rutin 200 poin maka akan mendapatkan RSB. Sedangkan kalau RKJ harus ada omset pada mitra dalam jaringan di bawahnya. Jadi meski TP 200 tetapi mitra di bawahnya tidak ada omset atau
nol ya omsetnya, maka RKJ-nya zong alias nol. Kalau resikonya RSB ini jika sampai lupa atau tidak TP minimal 200 seperti di tabel tadi, ya tadi awal nanti bisa dilihat kembali. Dalam 1 bulan maka untuk mendapatkan RSB harus menunggu hingga 3 bulan berikutnya, artinya terakumulasi 600 poin. Ya. Atau jika ingin mendapatkan langsung RSB di bulan berikutnya, maka dia harus TP 600 poin. Sedangkan untuk RKJ, jika lupa TP 200, maka mitra tersebut hanya tidak mendapatkan RKJ pada bulan yang bersangkutan. Artinya jika pada bulan berikutnya langsung 200 poin lagi, maka akan langsung mendapatkan RKJ. Oke, berikutnya kita akan lihat tentang royalti komitmen tahunan. Nah, ini royalti komitmen tahunan ini didapatkan oleh yang sudah berpangkat LED ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini syaratnya eh, 6 jalur kokoh ya, 6 jalur kokoh dengan minimal per jalur 6.000 poin ya, sudah LED. Ya, jadi kalau Bapak belum LED berarti untuk bisa mendapatkan bonus royalti komitmen tahunan atau tabungan tahunan ini harus menjadi LED dulu. Semoga kita dimudahkan yang belum menjadi LED segera menjadi LED. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Rumus perhitungannya RKT. Jadi syaratnya LED dengan TP 600 poin dan memiliki minimal 6 jalur. Ya, memiliki 6 jalur kokoh yang omsetnya 6.000 poin. Akan mendapatkan RKT ya. Nanti kita pikirkan nanti ya. Nanti akan ketika saatnya mendapatkan kita akan mendapatkannya. Yang kita lanjutkan untuk bonus agen stok ya. Bonus agen stok ini ya artinya para stokis ya dari SC atau buka alamat ya dari SC, DC, AC sampai BC. Bonus agen stok adalah bonus yang diberikan atau didapatkan mitra HNI karena buka toko alamat atau agen stok. Besar bonusnya sesuai dengan peringkat niaga masing-masing. Misal punya omset 10.000 poin ke agen biasa. Nah, maka kalau SC akan mendapatkan 1.100.000, 11%. Kalau DC akan mendapatkan 1.300.000, 13%. Kalau AC akan mendapatkan 16%, 1.600.000, 16%. Kalau BC eh, sama ya 16% plus 4% kali order ke warehouse ya atau ke pusat. Nah, itu untuk bonus agen stok ya yang buka stokis. Yang berikutnya kita akan lihat untuk royalti LED. Royalti LED ini syaratnya jelas ya, TP 600. Kalau LED otomatis 600 poin ya. Dengan indeks masing-masing per jalur ini 18.000 ya. Nah, ini mungkin tidak kami bahas secara panjang lebar. Ya cukup sebagai pengetahuan dulu ya, karena hitungannya lebih jelimet lagi ya, lebih detail lagi ya. Dan intinya kalau kita sudah LED 600 poin ya ketika kita tinggal melihat jalur jalur mitra-mitra kita berapa eh, yang memenuhi syarat, maka kita akan mendapatkan royalti sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan berikutnya yang terakhir adalah bonus royalti LED dari Sapir, Emerald, dan Platinum. Ya, ini yang lebih besar lagi dengan syarat yang lebih berat lagi ya. Kalau LED Sapphire itu 7 jalur LED dengan omset minimal 24.000 nih ya. Ini untuk LED Sapphire. Itu 7 jalur LED masing-masing 24.000 poin. Dan berikutnya royalti Emerald. Ini 9 jalur ED 24.000 poin. Dan kalau LED Platinum 12 jalur ED dengan
24.000 poin. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita tadi tentang bongkar-bongkar slip bonus komisi royalti dan mitra ini yang ternyata mengandung atau menyimpan banyak eh, kesempatan ya untuk mendapatkan bonus. Yang penting bisa memenuhi syarat. Eh, apa syarat-syaratnya tadi? Mungkin bisa ya syaratnya apa yang harus didapatkan untuk mendapatkan komisi pribadi, komisi prestasi grup, komisi generasi pangkat, komisi gold, diamond, crown, mendapatkan royalti RSB, bonus RKC, bonus tahunan, bonus agen stok, bonus LED, dan seterusnya. Eh, itu sudah ada syarat-syaratnya yang bisa kita sikapi, kita ikuti sehingga kita jelas ya. Apakah mendapatkan atau belum? Ya, tergantung bagaimana kita. Jadi, tunggu Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya dimanapun berada, untuk pertemuan kita yang bongkar-bongkar tentang slip bonus dari mitra-mitra HMI. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.